Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang berbagai hal berkaitan dengan puasa. Yang pertama adalah rukun puasa. Nah, rukun puasa itu hanya ada dua. Yang pertama adalah niat untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah mulai menahan lapar, nafsu, dan dahaga, mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, kemudian apa aja sih yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa yang pertama adalah masuknya suatu benda ke dalam lubang pada manusia. Contoh lubang ini yaitu seperti hidung, kemudian mulut, kemudian dubur atau kubul, dan lain-lain. Nah, kemudian ada muntah. Muntah di sini adalah muntah yang disengaja, bukan muntah karena penyakit atau yang lainnya. Kemudian melakukan hubungan badan antara suami istri. Bagi pria, keluarnya air mani juga merupakan hal yang membatalkan puasa. Kemudian haid atau nifas, gila, dan yang terakhir adalah murtad pada saat puasa. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kafarat. Kafarat ini adalah berarti menutupi. Nah, apa yang ditutupi? Yang ditutupi adalah dosa. Jadi secara umum artinya yaitu perbuatan yang kita lakukan untuk menutupi dosa yang telah kita lakukan. Nah, kafarat ini banyak jenisnya dan dilakukan tergantung dengan kasus yang ada. Ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu kafarat yang kita lakukan karena hubungan badan siang hari di bulan Ramadan. Nah, kita harus memerdekakan hamba sahaya, kemudian berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Kemudian ada kafarat karena pembunuhan. Nah, pembunuhan di sini bukanlah pembunuhan yang disengaja, melainkan pembunuhan yang tidak disengaja. Kafaratnya yaitu membayar diat atau denda, kemudian memerdekakan seorang budak perempuan yang mukmin. Jika tidak mampu, kita dapat berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian ada kifarat yamin. Yamin itu adalah sumpah. Jadi kafarat yang kita lakukan karena telah bersumpah tapi melanggarnya. Contohnya kita mengatakan demi Allah, saya tidak akan pergi. Nah, tapi dia pergi, maka ia harus berpuasa selama 3 hari atau memberi makanan kepada 10 orang miskin yang ada. Kemudian ada kafarat haji. Nah, kafarat haji ini sebenarnya lebih menjurus kepada hukuman terhadap orang yang bersenggama sebelum tahallul pertama. Nah, kafaratnya adalah menyembelih unta atau sapi, dan konsekuensi yang dia dapat yaitu hajinya batal. Nah, sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran lain itu biasa disebut dengan dam atau fidyah. Contohnya, jika kita melanggar larangan ihram, maka konsekuensinya adalah memilih salah satu di antara berpuasa 3 hari atau bersedekah setengah syah atau menyembelih kambing. Nah, jika melanggar larangan membunuh hewan buruan, maka fidyah atau damnya adalah menggantikan atau menyembelih hewan yang sebanding dengan yang diburu, bersedekah kepada fakir miskin senilai hewan yang diburu tadi, atau berpuasa. Nah, kemudian jika ada pelanggaran di seseorang tidak ihram dari miqat dan tidak pula kembali ke salah satu miqat, maka damnya adalah 1 ekor kambing atau berpuasa selama 10 hari, 3 hari pada masa haji, 7 hari di luar masa haji. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.